Ini Ustaz. Oke, Ustaz. Ini cukup Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, baik nikmat itu berupa nikmat materi, nikmat sehat dan kesempatan, nikmat dijauhkan dari balak bencana, terlebih nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini hendaknya senantiasa kita tingkatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemarin saya dihubungi oleh Ustadz Irham ini untuk menggantikan Ustadz yang berhalangan. Kebetulan ketika itu saya mendapat kiriman dari teman WA yang menginspirasi menjadi judul pagi hari ini, yaitu ada seorang yang kaya raya dari Gresik yang bernama Johar Arifin datang ke Masjid Jogokarian yang termasuk Jogja itu ke tempat takmir minta nasihat. Itu ia mengatakan bahwa saya mempunyai harta yang banyak, orang tuanya pengusaha dan ia sudah kaya raya. Ia menyadari bahwa ia banyak dosa. Untuk agar dosa-dosa yang terhapuskan, apa yang saya lakukan gitu. Kemudian Ustadz Yasir itu, kebetulan orang ini bernama Bapak Johar Arifin, punya pabrik pupuk magnesium terbesar se-Asia Tenggara. Kemudian beliau itu disarankan untuk pada beliau dari Ustadz Yasir agar membuat masjid. Akhirnya beliau menjadikan di Gresik itu masjid yang nilainya 100 miliar dengan luas tanah 5 hektar. Kemudian Ustadz dari ketakmiran ini, kalau hanya dengan masjid saja mudah, tapi untuk operasionalnya yang sulit kalau dan infak itu tidak mencukupi. Akhirnya ia mewakafkan tanahnya 5 hektar berupa kebun mangga yang siap panen, yang ditanami bibit-bibit unggul, itu yang harga sekilo 60 ribu. Lah kemudian beberapa saat kemudian nambah lagi, wakaf lagi 50 hektar Gresik. Kemudian sebelum di era COVID itu, sebelum meninggal, ia di bulan Juli itu mewakafkan tanahnya 300 hektar untuk tambahan wakaf masjid. Luar biasa. Nah itu menjadi inspirasi saya pagi hari ini, yaitu tentang 4 tahapan kehidupan manusia yang terlalu manusia. Kebetulan saya membaca firman Allah SWT dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa akhyakum summa yumitukum summa yuksikum summa ilahi turja'un. Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah SWT? Karena kalian itu pertama dalam kondisi mati, kemudian ia dihidupkan, kemudian mati lagi, kemudian nanti kita dihidupkan lagi. Nah kita saat ini mungkin nanti pembahasannya tahapan-tahapan itu lebih banyak kepada kehidupan kita di dunia. Karena untuk kehidupan di akhirat itu terus terang kami keilmuan kami masih belum mencukupi untuk mengkaji itu. Tapi langkah-langkah yang ini yang di dunia ini yang menentukan. Jadi awalnya kita ini dalam keadaan kondisi mati. Itu ada pendapat yang mengatakan kita ketika itu dalam tulang sulbi seorang ayah, ketika belum terbuai itu juga disebut mati. Ketika kita hidup di dunia ini, itu bisa dikatakan hidup ketika janin kita dalam rahim ibu itu berusia 120 hari atau 120 hari. Ketika ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu, kita sudah hidup. Dan itu Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna.
bukankah saya ini Tuhanmu? Ya saya menyaksikan. Itu ruh itu ditiupkan di situ. Itu mulai kehidupan kita dimulai. Oleh karena itu, anak bayi yang dalam kandungan rahim seorang ibu ketika meninggal di usia itu, hendaknya ia dimandikan, kemudian kafan layaknya manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat tadi juga diperkuat dalam surat Ghafir, ayat 11, yaitu Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Tuhan kami, Engkau kami matikan 2 kali dan hidup 2 kali. Jadi kehidupan itu kami lebih condong kepada apa? Kita sebelum dunia ini kadang mati, kemudian hidup ini, kemudian nanti dalam kubur, kemudian dalam kubur itu menunggu hari kiamat, nanti hidup lagi, dihidupkan lagi di alam akhirat. Itu kehidupan kita yang harus kita lalui. Kenapa tadi saya menyatakan orang yang kaya tadi itu datang kepada orang yang tepat? Karena ia mengarahkan agar hartanya itu nanti sedekah jariah itu bisa mengalir ketika dia dalam alam kuburnya. Di saudara kita itu sudah menjadi sebuah rutinan atau keyakinan. Itu biasanya kalau sudah meninggal itu tahlil yang dikedepankan. Mungkin dari Muhammadiyah ini hendaknya ada 3 amalan yang harus kita tekankan. Dalam hadis disebutkan bahwa idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Ketika seorang meninggal dunia, maka terputuslah pahala amal kecuali 3. Shadaqah jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika orang meninggal dunia, maka terputuslah pahala amal kecuali 3, yaitu shadaqah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berkaitan dengan sedekah, itu biasanya pikiran kita mengacu pada wakaf dan sebagainya. Ini mungkin bagi orang yang mampu, itu bisa mendirikan masjid dan sebagainya. Kita juga bisa, kalau belum mampu, kita bisa juga wakaf misalnya dengan, kalau ada bangun masjid, kita sedekah ke jariahnya itu, masukkan ke kaleng itu juga sedekah. Kita juga bisa jariah itu kita ketika mempunyai bibit-bibit, misalnya habis makan durian dan sebagainya, kemudian kita dalam perjalanan, itu kita lemparkan di hutan-hutan, itu kalau memang itu nanti tumbuh terus, itu jadi amal jariah. Ketika dimakan burung dan sebagainya, itu juga mengalir nanti pahalanya. Itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu, ya kita sebaik-baiknya jariah itu. Dan tadi kenapa itu saya katakan orang yang kayak tadi Bapak Johar Arifin itu ke orang yang tepat, karena takmir dari Dzokarian itu juga mengarahkan dengan tepat. Karena apa? Itu nanti surga itu ada tingkat-tingkatannya. Beda kalau tidak mengarahkan dengan tepat, katakanlah ketika datang itu bisa jadi orang itu pokoknya jenengan itu nanti istighfar, berlaku baik, itu sudah nanti dosa yang terlalu dihapuskan. Tapi ia bisa mengarahkan dengan tepat karena orang punya harta. Nah itu karena surga itu ada berapa tingkatan? Ada 100 tingkatan. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan. Adallahu lil mujahidina fi sabilillah. Dan itu diperuntukkan bagi mujahid di jalan Allah. Ma baina darajataini kama baina sama'i fil ard. Jarak antara surga itu yaitu sejarak tinggi langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha, apabila kalian minta surga, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus. Fa innahu asatul jannati wa alal jannati, karena surga firdaus itu letaknya di tengah-tengah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Arau asirrahman wa minhu tufajjarul anhar, karena disitulah
Allah yang Maha Rahman bersinggah sana di Ars dan tempat mengalirnya sungai-sungai surga. Itu satu kenikmatan. Makanya ini semboyan dari fastabiqul khairat yang didengungkan Muhammadiyah sangat cocok sekali. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Sahabat Nabi itu Mu'adz bin Jabal itu pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, saya mendengar baginda mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan sholat Ramadan, mendirikan sholat, kemudian pergi haji, itu sudah bisa meraih surga. Bolehkah saya mengabarkan kepada yang lain?" Kata baginda Rasulullah, "Oh jangan, biarkanlah orang-orang itu berlomba-lomba dalam meraih surganya." Akhirnya apa? Baginda Nabi SAW menyampaikan hadis tadi bahwa surga itu ada tingkat-tingkatannya. Ini sesuai dengan apa? Semboyan semangat dari yang di Muhammadiyah fastabil khairat itu saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kehidupan dunia ini begitu sangat singkat sekali. Allah mendesain kita hidup ini antara umur 60 tahun hingga 70 tahun, dan ada yang bisa melewatinya itu cuma sedikit. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqallu man yazuzu dzalik. Umur umatku yaitu sekitar antara 60 tahun hingga 70 tahun. Dan ada yang lebih dari itu jumlahnya sedikit. Ini diucapkan oleh baginda Nabi SAW 1400 tahun yang lampau. Tapi kebenarannya itu bisa kita lihat sekeliling kita, tetangga kita, itu umur yang di atas 70 itu cuma sedikit. Dan memang benar, karena apa? Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu, yaitu melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenarannya itu teruji hingga sekarang. Itu menjadi keyakinan bagi diri kita, itu kita bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jadi iman kepada Nabi-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu waktu yang singkat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu kadang-kadang itu bersifat naik dan turun. Kolbu itu dan naik bersifat turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi itu wa yankusu wa yajidu bi taati wa yankusu bil maksiati. Kalau kita bertaat maka akan bertambah, kalau kita melakukan maksiat maka akan turun. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga itu. Ada 5 hal yang bisa membuat celaka iman seseorang. Ini ke-5 hal ini terangkat dalam doa seorang al-ibadah. Ketika ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bermunajat dengan berdoa, "Ya ilahi, inni a'udzubikatul almal ghoroni." Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari tul amal ghoroni. Ini yang pertama. Apa tul amal ghoroni itu? Tulul itu panjang, amal itu perbuatan, itu kesibukan, ghoroni yang menipu. Yaitu banyaknya kesibukan yang kita lakukan itu yang tidak ada nilai akhiratnya. Kadang-kadang kita bisa menyusun banyak kegiatan, tapi nilai akhiratnya tidak ada. Itu kesibukan yang menipu. Ini kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesibukan itu. Yang kedua, hubudun ya ahlakani. Sifat terlalu mencintai dunia yang membuat aku celaka. Kemudian yang ketiga, wasyaiton adzalani, dan setan yang menyesatkanku. Kemudian yang keempat, wa nafsu mamar bisu anil hakimanani, yaitu nafsu yang senantiasa menghalang-halangi untuk berbuat kebajikan. Dan yang kelima, qarni soal maksiati anni, yaitu berlindung dari teman yang senantiasa berbuat maksiat. Wa agis ya kisah mustagisin fa lam tarhamni faman yarhamuni ghairuka. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhanku, kalau bukan Engkau yang menolong, yang melindungi, kepada siapa lagi kami mohon pertolongan. Itu doa yang diucapkan oleh seorang ahli ibadah agar dihindarkan dari 5 hal yang membuat celaka iman seseorang. Untuk yang pertama tadi tul amal ghoroni. Ciri-ciri dari tul amal ghoroni itu yaitu kegiatan yang bisa dilihat dalam surat Al-Hijr ayat 3. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u ilmul amal fasawfa ya'lamun.
Biarkanlah mereka itu makan-makan dan bersenang-senang, mereka itu dilalaikan dengan angan kosong, dan mereka nanti akan menerima akibatnya. Jadi hidupnya cuma senang-senang hura-hura, tidak ada nilai akhiratnya. Nah, ini yang harus kita jaga, agar kita dalam kehidupan ini harus ada niatan untuk akhirat. Beberapa waktu yang lalu itu pernah saya sampaikan, bahwa kita itu bisa menjadikan hidup kita itu 24 jam menjadi nilai beribadah. Yang pertama, ibadah itu kan terbagi dua menjadi ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Mahdhah itu sudah tentukan syarat dan rukunnya seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Yang ghairu mahdhah itu seringkali kita lupa. Ghairu mahdhah itu yaitu amal perbuatan dulunya itu mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk nilai ibadah, karena menurut Imam Al-Ghazali, perbuatan yang mubah kalau diniatkan dalam ketaatan, maka yang mubah itu akan berbuah sebagai ketaatan atau ibadah. Contoh sederhananya kalau kita bangun tidur, kita berdoa, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dibangunkan, itu benar-benar ibadah. Kemudian kita jalan-jalan pagi, olahraga pagi, kalau kita niatnya sehat saja, maka yang akan kita dapat cuma sehat saja. Tapi kalau kita niat olahraga pagi dengan mensyukuri nikmat, dengan diniatkan agar nanti kita bisa sehat, ini bisa dipakai ibadah kepada Allah, itu niatnya, maka akan bernilai ibadah. Kemudian kita pergi ke pasar, kita awal dengan doa dan sebagainya, doa kepada Allah, berjualan, niat ibadah itu akan berpula ibadah. Jadi ibadah itu bisa sampai 24 jam. Itu bernilai ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tidak lain hanya beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Ini harus kita tingkatkan. Ini yang pertama, tul amal goroni. Yang kedua, sifat hubudunya ahlakani. Sifat terlalu mencintai dunia. Ini yang membuat celaka iman seseorang. Islam tidak melarang orang mencari dunia. Karena sodako, umroh, berhaji, dan sodako lainnya itu memerlukan materi. Tapi yang dilarang oleh Allah SWT sifat terlalu mencintai dunia. Karena sifat hubudunya itu bisa membuat celaka, membuat kita celaka dalam kehidupan dunia itu nanti ke akhirat nanti. Oleh karena itu baginda Nabi SAW menyampaikan hubudunnya roksu kuli khotiati, bahwa pangkal dari kerusakan yaitu terlalu sifat mencintai dunia. Karena orang mempunyai sifat hubudunnya itu cenderung menghalalkan segala cara. Yang mubah menjadi subhat, ya, kemudian menjadi makruhat, kemudian kalau sudah meningkat lagi menjadi muharram atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap sifat hubudunnya ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus menjadi perhatian kita agar tidak celaka iman kita, yaitu wasyaitonu az-zalani, yaitu setan yang senantiasa menyesatkanku. Memang tugas setan itu memang tujuannya menyesatkan hambanya. Ini disinggung di surat Al-A'raf ayat 16. Allah SWT berfirman, "Fabima agwaitani la aqudanna siratal mustaqim." Karena engkau ya Allah menghukum saya sesat, maka aku akan menghalang-halangi hambamu dari jalan yang lurus. Ini memang semangat setan untuk menghalangi hambanya. Tsumma latiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksarum sakirin. Kemudian kami akan menggoda hambamu dari arah depan. Maksudnya arah depan itu seorang hambanya itu nanti diragukan tentang akhiratnya. Sehingga ada orang yang mengatakan nanti, akhirat itu ada apa tidak ya? Kok begitu fasenya berbicara akhirat, wong notabene ya belum mengetahuinya. Kan ada ucapan semacam itu. Ini orang yang diragukan tentang akhiratnya. Ini digoda oleh setan itu.
tidak percaya dengan akhirat, kehidupan setelah kematian ini tidak percaya. Kemudian seorang itu digoda dari arah belakang. Di arah belakang itu digodanya agar bisa mencintai sifat hubudunya tadi. Kemudian setan itu menggoda dari arah samping kanan. Diragukan tentang agamanya. Menggoda dari agama. Tujuan agama itu ya goda terus. Kemudian setan itu menggoda dari arah kiri. Orang itu digiurkan dengan sifat maksiat. Inilah goda-godaan setan itu. Dan setan itu tidak menggoda manusia dari atas ketika seorang itu bermunajat kepada Allah SWT, dan tidak bisa menggoda dari bawah ketika seorang itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus waspada dengan goda-godaan setan. Jadi godaan setan itu paling pintar sekali. Semakin pintar orang itu digoda terus dengan kepintaran itu. Kita harus waspada. Kemudian yang keempat, agar kita tidak celakai itu, yaitu nafsu yang menghalang-halangi untuk berbuat kebajikan. Ada kalanya seorang itu bisa berniat ingin berbuat baik, ya, misalnya mau ke taklim, mau kemana itu, tiba-tiba di tengah-tengah itu ada hati itu menghalang-halangi. Ini terhalang-halangi. Karena nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada keburukan. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsal amar bisu ila ma rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf. Ini bisa kita lihat itu. Bahwa sungguhnya nafsu itu cenderung kepada mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nafsu itu hendaklah kita kendalikan. Kita kendalikan dengan apa? Bisa dengan cara berpuasa. Ini puasa ini termasuk cara-cara untuk menggunakan nafsu, belajar menggunakan nafsu. Kemudian dengan cara apa lagi? Kita harus belajar petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Petunjuk apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW itu yang harus kita senantiasa kita belajar. Dan itu harus kita iman dan harus kita yakini. Kalau ada kita yang salah, maka kita harus segera merubahnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Itu cara-cara kita menggunakan nafsu. Kalau kita memang Nabi mengatakan bahwa kita nggak boleh marah, kita harus belajar untuk mengerem itu. Kita jangan marah. Nah, kalau Al-Quran atau baginda Nabi mengatakan kita harus pandai memaafkan, mau nggak mau kita harus belajar pandai memaafkan kesalahan orang lain. Itu cara menggantikan nafsu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang dapat membuat celaka iman, yaitu qarisu alal maksiati anni, yaitu teman yang senantiasa mengajak berbuat maksiat. Ini kadang kita banyak anak yang awalnya baik, karena salah memilih teman yang buruk, itu menjadi perilakunya buruk. Karena teman ini bisa merubah perilaku kita. Terlebih kalau iman kita tidak kuat. Oleh karena itu berhati-hatilah cara memilih teman. Orang zaman dahulu itu sangat bijak sekali. Itu ada kunci wong kang soleh kumpulono. Maksudnya kita tidak boleh memilih teman hanya kaya saja, hanya penguasa saja, hanya lihat kita semua boleh berteman, tapi dengan catatan wong kang soleh kumpulono. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah istilah gambaran bahwa teman itu ibarat teman duduk. Dia itu menyampaikan manjalasa ma'al sultan, barang siapa yang suka duduk-duduk dengan para penguasa, jadallahu, ia akan menambahkan sifat al-kibar, kesombongannya akan bertambah. Karena dengan yang lain kurang enggan, hanya para penguasa saja temannya itu suka dengan itu saja, yang lain nggak mampu, Allah akan menambahkan sifat kesombongan. Karena secara akal ada yang dekengannya, itu bahasa Jawa dekengan itu dengan dapat sombong. Kemudian yang kedua, manjalasa mal aqniya jadallahu hubudunya. Barang siapa yang suka berteman duduk-duduk dengan orang-orang kaya saja, maka Allah akan
menambahkan sifat hubudunya, terlalu mencintai dunia, sifat materialisme. Coba kalau kita hanya berteman dengan anak kaya saja, misalnya kita masih berteman kaya saja, maka gaya hidup kita akan berubah. Juga konsumerisme, konsumtif dan sebagainya mempengaruhi ini. Kemudian manjalasa ma'al miskin, barang siapa yang suka berteman dengan orang miskin, jadallahu syukur, Allah akan menambahkan sifat syukurnya. Karena kita bisa bersyukur, oh saya masih kondisi gini, teman saya lebih yang dari di bawah saya masih ada, itu akan bertambah rasa syukurnya. Kemudian manjalasa ma'al ulama, barang siapa yang suka duduk dengan para ulama, jadallahu ilmu. Barang siapa yang suka berteman dengan para ulama, Allah akan menambahkan ilmu. Itulah dampak kalau kita bergaul dengan teman. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih teman, tentu dengan catatan semua orang itu kita temani, tapi catatannya orang yang soleh, yang kita kumpuli, katanya orang-orang Jawa itu kumpulono. Ini ada lagu-lagu wong kang soleh kumpulono. Itu menjadi harus catatan garis bawah. Itulah 5 hal yang bisa membuat celaka iman seseorang. Yang pertama yaitu tul amal ghoroni, yaitu banyaknya kesibukan yang tidak ada nilai akhiratnya. Akhirnya orang menyesal karena apa? Kesibukan tidak ada batasnya, namun umur manusia itu ada batasnya. Kemudian sifat hubud dunya yang mencelakakan, sifat terlalu mencintai dunia. Kemudian yang ketiga, yaitu ya syaitan yang telah menyesatkannya. Ini harus kita waspadai. Kemudian yang keempat, nafsu yang menghalang-halangi untuk berbuat kebajikan. Itu maka nafsu harus kita kendalikan. Kemudian yang keempat, qorisu alal maksiati ani. Itu harus waspada dengan bagaimana kita jalan berteman. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, solusi agar kita tidak terjebak dalam 5 hal tadi, ada solusi yang bisa kita laksanakan, yaitu ada 5M. Yang pertama, mu'ahadah. Mu'ahadah itu artinya kita menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sampaikan ketika kita lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia janin 120 hari menitipkan ruh, alastu birabbikum. Ini keimanan kita itu Allah sudah menanyakan bahwa kita menyaksikannya. Kemudian setelah dewasa, kita tidak segan-segan dan rutin untuk mengucapkan sumpah kita, janji kepada Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami ya Allah menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Itu harus kita ingat bahwa kita telah berjanji kepada Allah Ta'ala. Untuk melakukan janji itu, maka M kedua harus kita laksanakan. Mujahadah, kita harus bersungguh-sungguh melaksanakannya. M kedua ini. Karena dengan ibadah sungguh-sungguh, insya Allah apa yang jadi janji kita laksanakan. Kemudian yang M ketiga, muraqabah. Kita harus mawas diri, merasa harus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita melatih kita menjadi orang yang senantiasa mawas diri? Kita bisa berlatih, yaitu dilatih dengan berpuasa tadi. Bagaimana nafsu tadi? Yaitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita puasa, walaupun di rumah itu ada barang yang halal kita makan, maka kita tidak mau makannya, kata kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melatih sifat muraqabah kita. Kemudian dari 3 sifat itu mungkin keempat, muaqabah. Ini perlu kita tambahkan sifat yang keempat itu, yaitu kita memberikan sanksi kepada diri kita ketika kita melanggar sumpah dan janji kita kepada Allah Ta'ala. Bisa bersedekah atau mendaba ibadah dan sebagainya. Ini kita bisa contoh juga ketika Umar bin Khattab suatu ketika di waktu asar, saking cintanya pada kebun kurmanya, ia masuk kepada kebun kurma. Begitu berbuah lebat, ia sampai lupa.
Ketika ia keluar dari pohon kurmanya, tiba-tiba para jamaah sholat asar keluar dan ia tidak ikut sholat berjamaah, sehingga kesibukan dunia itu melalaikannya. Oleh karena itu Umar bin Khattab itu kemudian itu memberikan sanksi kepada dirinya. Karena ini harta yang melalaikan kepada Allah, maka ia mensedekahkan bagian mewakafkan sebagian kebunnya ini untuk kemaslahatan umat. Ini memberikan sanksi kalau kita melanggar. Kita juga bisa sanksi demikian dengan melatih misalnya bersedekah atau yang bisa membuat kita jerah, itu termasuk salah satu sanksi yang bisa dilaksanakan kalau kita melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, solusi untuk agar kita tidak celaka iman kita itu dengan muhasabah. Senantiasa mengevaluasi amal perbuatan kita, bisa harian, bisa mingguan, bulan dan sebagainya. Dan orang yang senantiasa muhasabah ini digolongkan oleh Nabi sebagai orang yang cerdas. Bagi Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi ialah orang yang pandai mengevaluasi dirinya dan ia beramal yang ditujukan untuk hari esoknya. Jadi kehidupannya senantiasa dievaluasi. Dan kehidupannya itu ia senantiasa diniatkan untuk akhiratnya. Bagaimana saya sampaikan tadi, bahwa 24 jam itu kita niatkan untuk ibadah. Wah, insya Allah kalau kita niat ibadah, tidak hanya akhirat saja kita dapat, dunia itu akan kita dapat. Sebaliknya, al-ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh, kata Nabi, man atba'an nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Apa-apa nafsunya itu tidak disaring langsung dilaksanakan. Apa tidak saring langsung dilaksanakan. Ini termasuk orang yang bodoh, orang yang lemah. Wa tamanna Allah. Dan hanya berangan-angan kepada Allah. Misalnya apa? Ibadah hanya diangan-angan saja, semuanya angan-angan, tidak pernah dilaksanakan, tunjuk Allah, itu termasuk orang yang bodoh. Ini termasuk dalam hal kategori al-muhasabah. Muhasabah juga itu bisa kita lihat, kita harus membuat komitmen bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Mangkana yaumihi khairan min amsihi bahwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, termasuk orang yang beruntung. Artinya hari ini misalnya, kalau saya pribadi sebagai orang yang biasa mubalik ceramah ini, saya harus menambah amal misalnya bacaan Qur'annya, hadisnya itu harus saya ulang-ulang, harus bertambah, harus lebih baik. Ini agar kita beruntung. Wa man kana yaumihi mislu amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, wa makbunun, termasuk orang yang merugi. Misalnya kemarin itu kami hafal 5 ayat, hari ini hafal 5 ayat lagi, nggak ada perubahan, itu termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumihi sarun min amsihi wa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu termasuk orang celaka. Misalnya kemarin itu hafal 5 ayat, sekarang tuh hilang ya. Itu termasuk celaka, kita harus introspeksi diri. Nah, demikian juga yang lain, dalam hal yang lain. Saya cuma cari cara mudahnya itu. Ini saya hitung-hitung, ini ada tambahan enggak ini ayat yang saya hafalkan? Ada tambahan enggak yang saya hafalkan? Kalau saya itu bertambah berarti itu kami termasuk beruntung. Kalau sama, itu termasuk merugi. Kalau berkurang itu termasuk celaka, karena ini terus terang kita sudah melakukan berkomitmen untuk senantiasa ingin di jalan dakwah, kita harus menghafal. Dan jenengan semua itu bisa nanti mempraktekkan. Ini Al-Quran harus banyak saya hafal agar kita digolongkan orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dari tahapan-tahapan tadi itu memang yang kami terangkan dengan kehidupan dunia. Kita ada hidup lagi nanti di akhirat, di alam kubur. Ini dalam kubur ini kita menunggu nanti di akhirat, kehidupan yang keempat. Dalam kubur itu yang bisa mengalir tadi yang 3 ada di amalan itu. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat,
anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini yang mengalir terus. Nah, ada kalanya ketika di alam kubur kita mempunyai dosa, kalau amalan-amalan ini berjalan terus, ketika nanti di akhirat timbangannya banyak amal kebaikannya, maka kita akan dimasukkan surga Allah SWT. Demikian pula ketika kita di alam kubur itu nanti punya dosa, ketika kita menunggu di alam akhirat, menunggu yang mau kiamat ditimbang, dihisab oleh Allah SWT, dosa kita habis karena kita punya anak yang soleh, generasi yang soleh, bisa saja berkurang. Ketika timbang, amal kita lebih baik, bisa ini dimasukkan dalam surganya. Berkait dengan anak soleh, itu kadang-kadang kita tidak harus menunggu menjadi orang tua. Menjadi anak pun kita hendaknya juga senantiasa mendoakan orang tua. Karena apa? Mendoakan orang tua itu tidak hanya dibutuhkan dari orang tua saja. Anak mendoakan itu bisa juga diputuskan rezekinya kalau kita tidak mendoakan orang tua. Man taraka du'a'u idza tarakal du'a'u lil walidaini fa innahu yanqati rizqah. Barang siapa yang berhenti untuk mendoakan orang tuanya, maka diputuslah rezekinya. Ini kalau kita lupa mendoakan orang tua, maka diputus rezekinya. Jadi mendoakan orang tua itu tidak hanya hak orang tua saja untuk didoakan, tapi kewajiban kita mendoakan orang tua itu ada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena ini akan kesinambungan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah 4 tahapan yang akan kita lalui ketika seorang itu dalam kehidupannya. Yang pertama dalam kondisi kita dalam keadaan mati, belum diciptakan. Kita masih ada di tulang sulbi bapak kita, ayah kita. Atau kita masih belum berupa apa-apa. Kemudian hidup di dunia ini, kemudian nanti kita dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam kubur, atau saya lebih cenderung ke alam barzah, karena alam kubur itu orang cenderung akan sempit, di kubur saja. Kalau barzah itu seluas langit, seluas bumi ini. Kemudian kita menunggu nanti hisab di akhirat ketika hari kiamat itu. Ini jaraknya sangat panjang sekali. Jadi kehidupan yang sementara ini yang hanya 60 tahun, 70 tahun dibanding dengan akhirat itu sangat jauh. Kita akan melalui nanti beribu-ribu tahun. Biyaumin kana miqdaru alfasanati mimman ta'udun. Satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun hidup kita di dunia. Jadi kalau kita di equivalent itu tidak ada satu hari, tidak ada berapa jam. Coba kita equivalent. Katakanlah satu hari itu di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Di surat Sajdah ayat 5. Fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Kalau katakanlah satu hari di akhirat itu 24 jam. Separuhnya 1000 tahun ya. Separuhnya 500 tahun 12 jam. Separuhnya lagi yaitu 6 jam itu 250 tahun. Separuhnya lagi 3 jam itu 125 tahun. Separuhnya lagi 62,5 tahun itu start dengan 1,5 jam. Jadi kita hidup cuma 1,5 jam dalam satu hari di akhirat. Bayangkan kalau kita nanti berhari-hari itu kita sangat lama sekali. Oleh karena itu kehidupan di dunia ini sangat menentukan sekali. Oleh karena itu mari kita tingkatkan keimanan. Kita hendaknya senantiasa mustafakul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Dan kita menggunakan hidup kita ini sebaik-baiknya dalam meraih amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau bisa tidak, akan kami catat. Karena dalam dakwah itu saya meyakini bahwa harus ada dalil yang saya sampaikan. Saya tidak berani nafsu saya itu nanti memaksakan diri sehingga nanti jadi salah. Oleh karena itu kita harus menyampaikan dengan dalil, karena dakwah itu harus sertai dalil dan argumen yang tepat, yaitu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Nggih. Kalau bukan kajiannya 1 jam, Pak. Kita 40 tahun mengajar nanti kajian kita satu jam ini mendapat cepat 40 tahun. Jadi kalau kita jadwal dalam 30 yang untuk Waalaikumsalam. Pertama, Pak, kalau tadi membicarakan tentang naik turunnya iman, maka saya ingin bertanya, kenapa sih zaman dahulu itu dia malah nabi lebih berat daripada tapi tidak menentukan iman? Sedangkan zaman sekarang sampai titik ngeluh, segala macam ngeluh, terus ada apa ya, banyak banget kasus yang tiba-tiba karyawan banyak yang bunuh diri, mahasiswa juga bunuh diri. Itu apa sih sebenarnya? Apa semakin majunya zaman semakin lunturnya keinginan seseorang atau bagaimana? Sedangkan pada zaman dahulu kan ujian para nabi itu begitu berat, tapi tidak menunjukkan keinginan mereka. Tapi semakin kesini, kenapa keimanan para zaman sekarang itu lebih mudah gitu loh, lebih mudah terlahirkan? Itu apa sebabnya? Apa yang salah dalam menyampaikan? Terima kasih. Secara sejarahnya di zaman dahulu sebelum Nabi mungkin akan berbeda. Sekarang ini kebanyakan orang orientasinya dunia tadi. Saya sampaikan bahwa kebutuhannya pun dipakai bahwa seperti dunia pangkat dan naturnya iman tadi disampaikan wajib dengan khusus bahwa iman itu jangan turun, wajib itu bil taati, wajib itu bil maksiat. Akan naik kalau kita taat Allah, turun yang kita wajib Allah. Itu yang menjadikan kita masa itu menggunakan takwaan kepada Allah. Kita itu 5 hal yang bercelaka itu harus menjadi Kita. Gitu. Hubutunnya itu hubutunnya dulmatun wa syurajuhu laha taqwa. Bahwa kegelapan dari sifat hubutunnya itu akan sirna jika kita dalam kondisi takwa. Ini kan harus kita hati-hati. Kalau takwa itu seperti orang yang berjalan di atas duri, kita harus hati-hati dalam itu. Nah, saya kira itu kuncinya dari ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala dan tentunya seperti orang yang menginjak jalan yang banyak durinya itu. Kita harus melatih kesabaran. Hidup ini seperti mampir ngombe. Saya memang suka bikin syair lagu itu kayak hidup itu kayak seperti minum kopi. Ada manisnya, ada pahitnya. Ada sedihnya, ada susahnya. Kalau kita kasih nikmat, hendaknya kita pandai bersyukur. Kalau kita kecobaan, hendaknya bersabar. Ajabulil mu'min in amruhu. Sungguh ajaib perkara yang menimpa seorang mukmin. Ketika ia diberi nikmat, ia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Namun ketika ia beri cobaan, ia bersabar dan itu adalah baik baginya. Dan itu tidak terjadi kepada seorang yang beriman. Ini hadis Nabi SAW sampaikan demikian. Oleh karena itu kuncinya 2. Makanya kadang-kadang saya itu kalau misalnya agak kurang nyaman itu saya ibaratkan kita minum secangkir kopi. Ada manisnya, ada pahitnya. Ketika beri nikmat harus pandai bersyukur, kalau cobaan itu harus pandai bersabar. Dan setan senantiasa menggoda manusia
Jangan sampai kita ini pikiran kita itu resah. Kan disitulah setan itu akan masuk menggoda iman kita. Oleh karena itu, ketika resah, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bikin ini kalau bisa meminjam istilah Gus Baha ya, ini saya punya Gus Baha itu. Kalau resah itu ya bikin kopi gitu. Niatnya biar gak diganggu setan nih, karena senang kopi ya, kita bikin kopi. Ketika masih sumpek lagi, kemudian ya tidur. Itulah tidur itu setan tidak menggoda manusia. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Nabi, jangan sampai kita jadi orang yang was-was, kan situ pintu masuknya setan. Ketika was-was, kita harus berdoa atau zikir. Kalau tidak bisa ya kita tidur atau kita bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas cobaannya. Nah, demikian mungkin bisa saya jawab demikian ya. Saya kira itu kemampuan saya menjawabnya. Ya, mungkin yang lainnya. Mungkin Nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bu? Nggih. 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 Terima kasih. Memang dakwah ini harus senantiasa kita sampaikan. Dakwah itu. Saya ini di kampung juga berdakwah. Ini dengan berbagai cara. Pertama saya mengajaknya itu gak langsung sholat ke masjid. Biasanya ada orang yang gak pernah sholat ya. Kita pertama ngajak orang itu sholat saja, itu sudah bersyukur walaupun di rumah. Karena ibadah bertingkat-tingkat. Lama-lama kita ajak ke masjid. Kalau di masjid itu kan penyempurnaan. Kita tidak henti-hentinya untuk berdakwah dengan itu. Maka kita terus sampaikan, nggak henti-hentinya kita berdakwah, bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita, yaitu sholat kita, harus kita selalu sampaikan. Beberapa waktu yang lalu, saya juga menyampaikan itu tentang cara peningkatan kualitasnya. Kualitas dengan sholat. Misalnya yang biasanya ke jamaah itu, ya jamaah tapi terlambat, kita upayakan untuk tidak terlambat, kita sampaikan hadisnya. Yang biasanya tidak khusyuk, kita sampaikan dakwah kita agar tidak khusyuk. Terus tentang kualitas, yang biasanya kita hanya sholat wajib saja, kita tambahi sholat yang sholat sunnah lainnya. Itu harus senantiasa kita hanya mampu menyampaikan saja, sebagai mendakwah menyampaikan saja, tentunya dengan dalil-dalil yang bisa mengena. Tentang biasanya ibu-ibu itu walaupun kita berdakwah, memang dari ibu-ibu memang ada perbedaan ya. Ada yang keutamaan sholat berjamaah di rumah, ada keutamaan ada sholat di masjid, itu kadang-kadang kita harus menghormati gitu. Nah, apa alasannya kalau memang kita menghormati, ada yang utama ibu-ibu sholat di rumah, ini takut di masjid fitnah, ya kita hormati gitu. Ada pandangan demikian ya, tapi harus kita sampaikan. Kalau biasanya ibu-ibu ya biasa keluar rumah, biasa ke kantor itu misalnya jadi sesuatu biasa, maka kalau ke masjid juga tambah sempurna gitu. Di dalam pandang Muhammadiyah kan kalau sholat di masjid kan itu ganjarannya antara 25 hingga 27 derajat, 27 kali. Kita buat hitung-hitungan yang masuk akal. Saya kadang-kadang membuat hitung-hitungan yang masuk akal. Kalau sampean itu sholat dalam 1 tahun di rumah saja, itu dalam 1 tahun dengan sholat di masjid, itu pahalanya lebih baik sholat di masjid. Karena apa? Di masjid itu
orang berjamaah itu sholatnya lebih diterima. Karena apa? Tidak hanya mengandalkan imam saja, bisa jadi sholat diterima karena orang yang di belakangnya. Ada orang yang khusyuk, ada orang yang bacanya bagus, ada juga orang yang biasa-biasa saja tapi hatinya bersih, itu sebabkan sholat diterima. Dan sholat di masjid itu lebih banyak pahalanya apa? Langkah kaki kita menuju masjid itu sudah dihitung pahala. Langkah kaki kanan menekan derajat, langkah kaki kiri menghapus dosa. Duduk di masjid saja itu kita sudah berdoa. Sebelum adzan kita duduk saja, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Itu kita harus selalu sampaikan dakwah itu ke masyarakat. Jadi ya belum menerima dakwah kita sampaikan keutamaan terhadap sholat di masjid. Itu saja itu orang akan mengenal, oh iya, kalau saja sholat itu di rumah 27 tahun, itu masih kalah dengan orang yang sholat di masjid hampir sama ya. Atau kalah, bisa kasih kalah dengan orang yang sholat jamaah di rumah. Padahal umur kita terbatas. Itu tentang keutamaan harus kita sampaikan sebagai pendakwah. Kita kewajiban menyampaikan saja. Masalah yang menerima itu termasuk hidayah Allah SWT. Saya kira demikian. Oke. Oke. Tujuh tadi sudah. Oke. Oke. Mengajak pengajian al-pagi bikin mawar ini semoga nanti menjadikan pahala kita semuanya dan memudahkan kita semuanya untuk menuju jalan surganya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Veteran Desi Haji Sugijar tentang tahapan kehidupan manusia ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.